Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, perkenalkan nama saya Azara Fania Pradiva dengan NPM 224111112 kelas manajemen 22B. Di sini saya akan membahas mengenai memahami struktur dan keadilan kompensasi. Mari sama-sama kita simak. Yang pertama ada pengertian dan pengelompokan kompensasi. Kompensasi adalah sebuah bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai pengganti kontribusi mereka terhadap organisasi. Terdapat dua kelompok utama kompensasi. Yang pertama yaitu kompensasi langsung atau dalam kurung gaji dan tunjangan, dan kompensasi tidak langsung, pensiun dan asuransi. Selanjutnya ada pula tujuan administrasi kompensasi. Yang pertama, menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas, menawarkan paket kompensasi yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan bakat terbaik. Dan yang kedua, memotivasi kinerja tinggi, menggunakan sistem insentif untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Yang ketiga, menyelaraskan kompensasi dengan strategi organisasi, memastikan bahwa kebijakan kompensasi mendukung tujuan dan strategi organisasi. Lalu yang keempat, memastikan keadilan dan kesetaraan, menjamin keadilan dalam distribusi imbalan dan memperlakukan karyawan secara setara. Ada pula tantangan dalam kebijakan kompensasi. Yang pertama, pasar tenaga kerja yang berubah. Fluktuasi kondisi pasar tenaga kerja dapat mempengaruhi ketersediaan dan biaya karyawan. Yang kedua, keseimbangan internal dan eksternal. Menjaga keseimbangan antara mempertahankan internal keadilan dan bersaing secara eksternal untuk menarik bakat. Yang ketiga, ada ketidakpastian ekonomi. Fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk memberikan kompensasi yang berkelanjutan. Yang keempat, ada keseimbangan antar komponen kompensasi. Menyusun paket kompensasi yang seimbang antara gaji, tunjangan, dan insentif. Lalu ada keadilan dalam kompensasi. Yang pertama, keadilan internal. Memastikan kesetaraan dalam pembayaran untuk pekerjaan sejenis di dalam organisasi. Lalu yang kedua, keadilan eksternal. Menyesuaikan kompensasi dengan pasar tenaga kerja eksternal dan industri. Yang ketiga, keadilan individual. Mempertimbangkan kontribusi dan kinerja individu dalam menentukan kompensasi. Yang keempat, ada keadilan proses. Memastikan bahwa proses penentuan kompensasi adil dan transparan. Evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan adalah proses sistematis untuk menilai nilai relatif setiap pekerjaan di dalam organisasi guna menentukan struktur upah dan manfaat. Lalu, metode evaluasi pekerjaan. Yang pertama, peringkat pekerjaan. Membandingkan pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitan atau kompleksitas. Lalu yang kedua, penilaian faktor-faktor pekerjaan. Menilai pekerjaan berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti tanggung jawab dan keterampilan. Lalu yang ketiga, metode titik. Menggunakan sistem poin untuk menilai elemen-elemen pekerjaan dan menentukan nilai totalnya.
menetapkan harga pekerja. Survei upah, meneliti upah di pasar untuk pekerjaan serupa, lalu analisis biaya hidup, menyesuaikan upah berdasarkan biaya hidup di wilayah tertentu. Yang ketiga, penilaian kinerja karyawan, mempertimbangkan kinerja individu dalam menetapkan upah. Lalu ada pula sistem pembayaran tunggal vs disesuaikan. Yang pertama, pembayaran tunggal atau biasa disebut dengan single rate. Semua pekerjaan yang melakukan pekerjaan yang setara atau serupa dibayar dengan tarif yang sama. Lalu yang kedua, pembayaran disesuaikan atau differential rate. Pemberian upah yang berbeda untuk pekerjaan yang membutuhkan tingkat keterampilan atau tanggung jawab yang berbeda. Selanjutnya ada kelebihan sistem pembayaran tunggal. Yang pertama, sederhana dan mudah diimplementasikan. Lalu yang kedua, mencegah ketidakpuasan antar karyawan. Yang ketiga, kelebihan sistem pembayaran disesuaikan, merefleksikan perbedaan keterampilan dan tanggung jawab. Lalu, yang kedua dapat membantu dalam memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya, memilih metode evaluasi pekerjaan dan sistem pembayaran yang sesuai dapat mendukung keadilan dan kepuasan karyawan, sambil memastikan organisasi mempertahankan struktur upah yang kompetitif di pasar tenaga kerja. Oke, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.